Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini jangan lupa giat sholat 5 waktu PHBS agar imun kalian luar biasa. Sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa bersenang-senang karena hari ini kita akan belajar dengan menyenangkan. Baik, kita bermain pantun dulu. Tinggi gunung tak tergapai, gunung biru jauh di seberang. Jika murid menjadi pandai, hati guru pun ikut senang. Bambu kuning dibuat kursi, bambu untuk layang-layang. Kalau kita banyak prestasi, ayah ibu semakin senang. Mari kita awali belajar hari ini bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini bertemu di pembelajaran tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya, muatan ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta akibatnya. Mari kita belajar apa itu rotasi bumi dan akibatnya. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Arah rotasi bumi berlawanan arah jarum jam, yaitu dari barat ke timur. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali berotasi disebut kala rotasi. Besarnya 23 jam 56 menit 4 detik atau 1 hari. Selama berotasi, poros bumi selalu miring 23,5 derajat dari garis tegak lurus. Ya, perhatikan ini adalah kala rotasi bumi. Selanjutnya kita akan belajar apa akibat dari rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang terkena sinar matahari mengalami siang dan yang membelakangi matahari mengalami malam. Selanjutnya adalah akibat dari rotasi bumi, perbedaan waktu atau pembagian waktu. Indonesia dibagi menjadi 3 bagian daerah waktu, yaitu Indonesia, waktu Indonesia bagian barat atau WIB, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA, dan waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Dan akibat rotasi bumi yang ketiga adalah gerak semu harian matahari. Gerak semu seolah-olah matahari bergerak mengelilingi bumi, padahal bumilah yang mengelilingi matahari. Inilah yang dikatakan dengan gerak semu harian matahari. Dan yang keempat akibat rotasi bumi yaitu adanya perubahan arah arus laut. Arah arus laut di belahan bumi selatan itu searah dengan jarum jam, sedangkan di belahan bumi utara berbelok berlawan arus dengan arah arus laut di belahan bumi bagian selatan. Kita simak satu persatu akibat rotasi bumi. Yang pertama adalah pergantian siang dan malam. Perhatikan bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang dan mengalami siang, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan gelap dan kita sebut dengan malam hari. Inilah jadi ketika siang hari kita bisa beraktivitas dan pada malam hari kita bisa istirahat. Inilah bahwa dengan adanya pergantian siang dan malam, maka Allah sudah menata aktivitas kegiatan manusia dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah gerak semu harian matahari. Rotasi bumi dapat kita buktikan dengan mengamati gerak semu matahari. Saat pagi hari, kita melihat matahari terbit dari timur, sedangkan sore hari matahari terbenam di barat. Gerak semu matahari mengesankan seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat. Sebenarnya bumilah yang bergerak pada porosnya, sehingga seolah-olah benda langit di sekitarnya bergerak. Inilah yang dikatakan dengan gerak semu harian matahari. Jadi semu itu tidak sebenarnya.
Sampai ke materi perbedaan wilayah waktu di bumi. Perbedaan waktu di bumi adalah akibat rotasi bumi. Ada dua garis khayal yang ada pada peta kita, yaitu garis lintang dan garis bujur. Mari kita belajar apa garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua, yaitu bagian utara dan selatan. Garis bujur adalah garis yang membagi bumi menjadi bagian barat dan bagian timur. Garis bujur ini berfungsi sebagai pedoman pembagian waktu seluruh dunia. Ingat, setiap kali berotasi, bumi berputar 360 derajat. Perputaran 360 derajat tersebut ditempuh dalam waktu 24 jam, maka setiap 1 jam bumi berputar sejauh 15 derajat. Dari mana 15 derajat? 360 derajat dibagi 24 jam. Garis bujur 0 terletak di kota Greenwich, Inggris. Waktu internasional tersebut dikenal dengan istilah GMT atau Greenwich Mean Time. Dan dari garis lintang garis bujur secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat LU atau lintang utara sampai 11 derajat LS lintang selatan, dan terletak di 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, sehingga panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Jika setiap 15 derajat terdapat selisih waktu 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu, WIB, WITA, dan WIT. Mari kita simak gambar berikut ini. Dari ilustrasi gambar tersebut dapat diketahui kegiatan antara Buyung, Alang, dan Perdi. Lihat di Batu Sangkar, Sumatera Barat itu pukul 5 pagi. Karena Sumatera Barat WIB, kemudian di Mamuju, Sulawesi Barat, maka sudah pukul 6 WITA. Dan di Jailolo, Maluku Utara pukul 7. Kemudian di Batu Sangkar, ini Buyung masih menggeliat malas untuk membuka matanya. Sejuk pagi terasa, tetapi Buyung harus segera bangun. Dan di Mamuju, Alang sudah mengayuh sepedanya menuju sekolah. Sedangkan di Maluku Utara, Ferdi sudah membaca sekilas soal di kertasnya dengan tersenyum. Itu anak-anak ilustrasi bagaimana perbedaan WIB, WITA, dan WIT, yaitu dengan jeda waktu 1 jam. Kita lanjutkan mengidentifikasi revolusi bumi dan pengaruhnya. Yang dimaksud revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Skala revolusi bumi atau waktu yang digunakan untuk revolusi bumi adalah 1 tahun atau 365 seperempat hari. Setiap 4 tahun sekali, revolusi bumi digenapkan menjadi 366 hari atau dikenal dengan tahun kabisat, yaitu tahun yang habis dibagi 4. Dan di dalam tahun kabisat ini terdapat penambahan 1 hari pada bulan Februari, yaitu 29 hari. Berikut contoh perhitungan tahun kabisat. Perhatikan deret tahun ini, maka tahun 2000 dan 2004 disebut tahun kabisat karena angka tersebut bisa dibagi 4. Dan di tahun 2000 dan 2004 maka 1 bulannya adalah 29 hari, sedangkan 2001 sampai 2003 karena bukan tahun kabisat maka 1 bulannya hanya 28 hari. Tetap semangat anak, kita lanjutkan pengaruh revolusi bumi. Yang pertama, penanggalan kalender Masehi atau Samsiah yang memiliki jumlah hari dalam setahun sama dengan revolusi bumi, yaitu 365 atau 366 hari. Yang kedua, terjadinya gerak semu tahunan matahari karena bumi mengalami revolusi dengan sumbu rotasi miring. Yang ketiga, yaitu perbedaan lamanya siang dan malam. Hal ini dikarenakan karena perpaduan antara revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika. Apa itu bidang ekliptika? Garis edar semu matahari. Periode 21 Maret hingga 21 September,
Kutub utara mendekati matahari, sementara kutub selatan menjauhi matahari. Waktu siang hari belahan bumi utara lebih lama daripada waktu siang belahan bumi selatan. Selanjutnya, periode 21 September hingga 21 Maret, kutub selatan mendekati matahari, sementara kutub utara menjauhi matahari, sehingga waktu siang hari di belahan bumi selatan lebih lama daripada waktu siang di belahan bumi utara. Kemudian akibat revolusi bumi yang keempat, perbedaan 4 musim di negara yang terletak di wilayah subtropis bumi. 4 musim tersebut yaitu panas, dingin, semi, dan gugur. Selanjutnya adanya rasi bintang yang tampak berbeda setiap bulannya. Demikian belajar kita hari ini tentang rotasi dan revolusi bumi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita akhir bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.